Sebagai upaya untuk mendapatkan vonis ringan majelis hakim, kuasa hukum Verdi Sambo menyampaikan pernyataan keras dalam sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyebut jaksa gagal fokus dalam mempertahankan kebohongan Verdi Sambo. Selengkapnya telah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana Jamin Ginting untuk mengulas mengenai jalannya sidang duplik pada hari ini. Selamat sore Bang Jamin, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pada hari ini ada sidang duplik untuk 3 terdakwa, Verdi Sambo, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Tetapi untuk kuasa hukum Verdi Sambo tadi sempat menyebut bahwa tim jaksa penuntut umum ini menyampaikan tuduhan kosong dan gagal fokus untuk mempertahankan kebohongan Verdi Sambo. Jika sepengetahuan Anda di sidang pidana, apakah pernyataan seperti ini memang suatu hal yang wajar atau justru berlebihan? Seperti apa? Ya, selamat sore Susa dan pemirsa Metro TV. Jadi dalam konteks replik dan duplik, tuntutan dan pledoi, yang utama praktek yang terjadi harusnya fokus terkait dengan pembuktian, ya, yang sifatnya menyerang subjektivitas kuasa hukum, subjektivitas penuntut umum, itu harusnya sebaiknya dihindari. Ya, kalimat-kalimat memanipulasi data, tidak fokus, lalu menghayal, imajinasi jaksa atau penasihat hukum, itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Tetapi terkadang memang dalam konteks adanya suatu pemikiran terkait menghubungkan suatu fakta hukum dengan fakta hukum lain yang tidak berhubungan, lalu meng-create ya seakan-akan ada suatu fakta yang sebenarnya tidak ada dalam persidangan lalu dihadirkan. Terkadang bahasa yang digunakan untuk mengatakan perbuatan seperti itu mengada-ada, ya, contohnya mengada-ada atau juga gagal fokus, itu kalimat-kalimat yang sebenarnya terlalu vulgar, ya. Harusnya dalam konteks ini tentu harus dinyatakan biasanya gagal, tidak dapat membuktikan, ya. Lebih cocok kalimatnya tidak dapat membuktikan atau tidak relevan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena kalimat-kalimat itu bukan kalimat-kalimat hukum, ya, yang bisa disampaikan di dalam persidangan yang terhormat, begitu loh. Jadi saya kira untuk hal-hal ini seharusnya tidak perlu ya disampaikan terkait dengan manipulasi data, gagal fokus atau menghayal, imajinasi jaksa. Nah, itu sebenarnya kalimat-kalimat itu seharusnya dihindari, begitu. Baik, Bang Jamin, kita memang harus bisa mengakui bahwa jika kita mengikuti sidang replik dan duplik pada hari ini, terkesan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan baik itu dari JPU ataupun kuasa hukum ini terkesan sangat emosional dan saling menyindir. Lantas menurut pengamatan Anda, tadi juga ada sempat dikatakan oleh kuasa hukum Verdi Sambo yang menyebut bahwa replik jaksa penuntut umum ini lahir dari rasa frustasi. Analisa Anda, apa sebenarnya yang ingin disampaikan kuasa hukum melalui pernyataan tersebut? Ya, ingin menyampaikan ke majelis dan juga ke publik ya terkait dengan ketidakmampuan dari jaksa penuntut umum dalam menjawab pledoi daripada penasihat hukum, sehingga kalimat yang digunakan itu seakan-akan menurut penafsiran daripada penasihat hukum terlalu mengada-ada, ya, imajiner, yang menghayal begitu. Dan ini yang ingin mengatakan sebenarnya tidak ada lagi yang bisa dikerjakan atau tidak bisa lagi mengungkapkan fakta-fakta yang benar-benar, tetapi sudah menggunakan kalimat-kalimat yang tidak relevan, begitu ya, tidak relevan. Harusnya dalam suatu persidangan yang terhormat, ya, kalimat-kalimat yang sifatnya subjektivitas terhadap kedudukan seorang jaksa kan mewakili lembaga, dan juga penasihat hukum merupakan suatu lembaga juga ya, suatu organisasi, jabatan yang mulia, officio nobile namanya ya, suatu jabatan yang mulia. Maka perilaku dan perbuatannya benar-benar mulia. Jadi jangan serang terkait dengan subjektivitas seperti itu, Mas Susi.
Baik, Bang Jamin, dari sidang replik dan duplik yang sudah kita saksikan memang sejauh ini kurang menekankan pada penegasan terhadap isi pledoi ataupun pembelaan, tetapi secara garis besar apakah ini masih bisa digunakan untuk mempengaruhi keputusan hakim pada akhirnya nanti pada saat pembacaan vonis, dan prediksi Anda seperti apa gambaran vonis hakim untuk masing-masing terdakwa dalam kasus ini? Ya, kalau kita melihat gambaran ya, prediksi ya, berdasarkan fakta-fakta persidangan, seandainya saya didudukkanlah menjadi seorang hakim untuk menilai, maka tentulah pelaku utama atau dader itu ada klasternya tersendiri. Klaster itu ada dua, di sini adalah Verdi Sambo dan juga Baradae yang sama-sama melakukan eksekusi ya terhadap korban yang Yosua ini begitu. Nah, maka kedudukan daripada Verdi Sambo ini hukumannya tentu sama ya, terkait dengan hukuman seumur hidup, kecuali kalau saya memandang ada faktor yang saya pertimbangkan yang meringankan, yaitu jasa-jasanya bisa jadi hukumannya 20 tahun. Sedangkan Baradae tentu saya akan menghargai ya berdasarkan fakta persidangan memperlakukannya sebagai GC, maka hukuman 12 tahun terlalu besar bagi saya, maka harusnya ini bisa dihukum sebesar 6 tahun. Sedangkan Putri yang merupakan bagian yang sama dengan Verdi Sambo, walaupun dia bukan eksekutor tetapi mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan, harusnya hukumannya lebih besar dibandingkan dari 8 tahun, bisa jadi hukuman 12 tahun. Sedangkan Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf ya khusus untuk Ricky Rijal, maka hukumannya karena dia adalah pegawai kepolisian, posisinya tetap di posisi 8 tahun, sedangkan Kuat Ma'ruf harusnya lebih rendah di posisi 6 tahun. Itulah rentetan ya. Jadi kalau saya lihat Richard Eliezer akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan di antara terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 10A ya Undang-Undang LPSK. Baik, saya Bang kira Jamin. itulah menurut saya yang paling ideal. Rasa keadilan masyarakat juga seperti itu nantinya begitu Mas Baik. Susan. Baik, terima kasih pakar hukum pidana Jamin Ginting untuk waktunya bersama kami di Metro hari ini.